Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga bagi seluruh insan sepak bola, terutama sepak bola dalam negeri. Ini adalah video pertama dari saya atau channel ini mengenai sepak bola. Kami atau channel ini bukan channel pandit sepak bola, tapi hanya penikmat sepak bola yang ingin menyuarakan atau mengaspirasikan suaranya membahas tentang sepak bola dalam negeri. Untuk kesempatan pertama ini saya akan membahas tentang Persib Bandung untuk sang juara bertahan di musim 2024-2025. Mereka juga berhasil melakukan back to back juara untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Karena sebelumnya mereka lakukan di 93, 94 itu masih perserikatan. Status liganya mereka juga di 93, 94 itu masih perserikatan, masih amatir. 94, 95 itu pertama kalinya sepak bola profesional. Nah, kali ini mereka berhasil melakukan back to back juara di era profesional untuk pertama kalinya. Nah, catatan ini juga menjadikan Persib Bandung menjadi juara 4 kali, menyamai prestasi dari Persipura yang kini berjuang di Liga 2 ya, atau sekarang saat ini nama Championship. Keberhasilan Persib Bandung melakukan back to back juara ini tidak lepas dari faktor pelatih mereka, yaitu Bojan Hodak. Bojan Hodak masuk di pertengahan musim 2023-2024 menggantikan Luis Milla yang ketika itu mengundurkan diri, dan posisi Persib waktu itu kalau tidak salah di papan bawah ya, di papan tengah ke bawah. Bojan Hodak berhasil mengangkat mental para pemain Persib ketika itu sehingga Persib mampu masuk ke 4 besar atau ranking 2 kalau tidak salah pada saat itu, sehingga karena kompetisi saat itu menggunakan sistem Champions Series, Persib Bandung bisa masuk di dalam Championship Series tersebut karena 4 besar melakukan sistem kompetisi gugur atau playoff dengan sistem final. Akhirnya di final Persib Bandung mengalahkan Madura United. Hebatnya dari Bojan Hodak, mayoritas pemain pada saat itu adalah warisan dari Luis Milla. Bojan Hodak hanya mengganti beberapa pemain dari pilihannya. Kalau tidak salah Madinda, lalu terus diganti oleh Stefano Beltram, dan Daisuke Sato diganti oleh Kevin Mendoza. Daisuke Sato itu back kiri, back tengah, diganti oleh Kevin Mendoza yang posisi kiper. Dan cukup berhasil ketika itu. 2 tahun ini Kevin Mendoza cukup berhasil sebagai kiper di Persib Bandung. Lalu Persib Bandung bisa melakukan back to back dengan mayoritas pemain yang hampir sama. Ini juga masih pemain bawaan dari Luis Milla, Tiron, Ciro, Vida Silva, paling beberapa pemain baru seperti Kocijan, Kastanger, Gustavo Franca, sama Mailson juga tidak sukses. Kastanger dan Mailson ini kurang berhasil lah memikat para bobotoh karena kurang impresif di performa mereka. Yang berhasil itu hanya Kevin Mendoza dan Gustavo Franca yang bawaan dari Bojan Hodak. Nah, di musim depan ini Persib Bandung Bojan Hodak merombak atau mereformasi seluruh pemain asingnya, hampir semua pemain asingnya, dari Nick Kuipers yang sudah pemain asing paling lama,
yang sudah menjadi kecintaan para bobotoh diganti, keluar, sekarang bermain di Dewa United. Lalu Gustavo Franca dilepas juga, Kevin Mendoza dilepas, Koci Jan dilepas, Kasangger dilepas, Omayasan memang sudah dilepas sebenarnya di pertengahan musim karena tidak ada klub aja dia tetap berlatih di Persib. David da Silva juga top skor di musim sebelumnya dilepas oleh Persib. Lalu pemain asing kesayangan para bobotoh juga Ciro Alves dilepas. Lalu ada Edo bek kiri yang biasa masuk timnas juga dilepas. Rahmat Irianto dilepas juga. Rian Kurnia dilepas. Arkan Makarim dilepas juga. Eh, hampir semua. Iqbal Nevo karena sudah faktor umur ya, beliau mungkin pensiun dilepas. Siapa lagi? Banyak, berarti hampir mayoritas. Nah, di musim baru ini Persib mendatangkan pemain-pemain yang notabene adalah pilihan murni dari pelatih Bojan Hodak. Yang uniknya dalam mendatangkan pemain ini Persib seperti membuat tren baru di persepak bolaan Indonesia dengan memperkenalkan pemainnya dengan cara-cara yang unik, yaitu seperti mendatangkan Sadil Ramdhani itu melalui videotron di Jalan Braga yang pada saat itu membuat heboh warga Bandung. Nah, itu cukup unik ya karena mungkin pertama kali dilakukan oleh tim di Indonesia. Lalu dari dari Trophy Tour pasti memperkenalkan Hamra Hehanussa, yaitu adik dari Reza Haldi Hehanussa, lalu Selebara di Trophy Tour. Lalu juga memperkenalkan William William dari Arema dan Luciano Goicoechea di videotron di mobil box yang berjalan. Lalu memperkenalkan Julio Cesar dan Dewangga di media massa yaitu koran. Nah, ini juga unik karena pada saat ini orang sudah jarang membaca koran ya, tapi karena Persib Bandung memperkenalkan permainan di koran, warga Bandung mayoritas atau banyak dari warga Bandung membeli koran hanya untuk mengetahui siapa pemain baru dari Persib. Lalu dari Pos Indonesia, Persib juga menggunakan Pos Indonesia untuk memperkenalkan Matri Cardi. Nah, ini cukup unik juga nih. Ada zaman digital ini Persib masih menggunakan Pos sehingga membuat warga Bandung atau Jawa Barat umumnya seperti nostalgia untuk Pos Indonesia ya. Lalu unik lagi Persib Bandung memperkenalkan Adam Prispek dan Ramon Tangkyu, apa gimana cara penyebutan Ramon Tangkyu di bioskop. Ini suatu yang unik dan aneh nih, mungkin akan menjadi tren di cara memperkenalkan pemain ini menjadi tren di sepak bola Indonesia yang mungkin akan diikuti oleh tim-tim lain. Dan terakhir ini memperkenalkan Van Putros di melalui karangan bunga di pusat kota Bandung yang diumumkan oleh wali kota Bandung Pak Farhan. Nah, mayoritas ini pemain-pemain Persib ini musim depan adalah baru, sehingga banyak orang yang meragukan Persib Bandung akan sukses mengulangi juara, atau karena Persib juga bermain di ACL 2, banyak orang meragukan Persib bisa konsisten di Liga Indonesia atau yang musim depan akan berubah menjadi Super League. Tapi lain kalau menurut saya sih, Persib Bandung musim depan akan mungkin lebih berbahaya ya.
karena mayoritas dari para pemain ini adalah pilihan langsung dari pelatih Bojan Hodak. Eee, jadi apa yang diinginkan Bojan Hodak mungkin bisa diaplikasikan oleh, eee, para pemain ya sesuai dengan karakter dari strateginya. Sehingga mungkin Persib Bandung musim depan lebih atraktif dan lebih berbahaya karena sebelumnya kan di 2 musim sebelumnya Persib hanya bermain pragmatis melalui serangan balik, karena itu Bojan Hodak menyesuaikan dengan, eee, komposisi dan, kapasitas pemain yang dimilikinya. Nah, ini musim depan kapasitas dan kemampuan pemainnya itu ya menurut kriteria dia lah, menurut selera dari Bojan Hodak. Jadi, perlu ditunggu bagaimana Persib bermain di musim depan. Nah, Persib ini sekarang saat ini melakukan tesnya di Thailand dengan melakukan beberapa uji coba. Nah, di sini ada kesempatan dari, tim pelatih untuk menyatukan chemistry di para pemainnya di Thailand. Karena sebelumnya di, presiden Persib, sangat mengecewakan ya, karena itu juga sangat wajar karena itu Persib, hanya berapa, 8 hari atau 1 minggu para pemain berkumpul langsung menjalani Piala Presiden sehingga, para pemain juga belum saling mengenal sistem apa yang Bojan Hodak mau. Tapi walaupun begitu di Piala Presiden saya rasa sih, ada harapan lah, cukup impresif juga, beberapa individu dari Persib tuh, dari Marsilio, Holder Berginho juga sangat impresif dan ada pemain muda, Zulkifli itu sangat menjanjikan di sayap kiri kemarin, sangat impresif. Mungkin harus diasah beberapa, terutama ketenangannya di depan gawang. Mungkin musim depan Zulkifli akan menjadi wonderkid dari Persib Bandung. Sama, ada lagi yang dipromosikan dari Persib Bandung musim ini adalah Nazriel yang kemarin masuk di skuad World Cup Under 17 kalau tidak salah. Nah, ini yang kita patut tunggu bagaimana Persib di musim depan. Apakah seperti perkiraan banyak orang, akan kesulitan karena mayoritas dari skuadnya adalah pemain-pemain baru, hanya beberapa aja yang bertahan dari musim sebelumnya. Jadi Persib tidak mempertahankan winning team, tapi Persib merombak winning team, dengan, eee, tujuan peremajaan skuad. Kalau menurut saya sih Persib tetap, kandidat kuat bersama Dewa United ya, karena Dewa United juga mereka mempertahankan skuadnya dan malah menambah skuadnya dengan beberapa pemain yang lebih lebih mumpuni ya, seperti Nick Kuipers juga bek tangguh Persib dalam back to back itu pindah ke ke Dewa United. Lalu ada Privat Barga, si Rafael Struijk juga menyerang timnas, bergabung ke sana. Jadi Persib Bandung sama Dewa United mungkin adalah, kandidat paling kuat di antara tim-tim lain, bukan merendahkan atau meremehkan kualitas dari tim-tim lain, tapi menurut saya adalah Persib dan Dewa United adalah kandidat kuat walaupun, mereka 2 tim ini bermain di ACL 2. Karena 2 tim ini juga punya skuad yang cukup dalam ya, antara inti dan cadangannya itu cukup, tidak terlalu jauh lah, kualitasnya. Sehingga saya rasa 2 tim ini tetap, teratas di musim besok di Super League Indonesia. Ya gitu aja, mohon maaf, karena ini video pertama jadi masih banyak kurangnya. Mohon, masukannya apa yang harus diperbaiki dari konten-kontennya saya selanjutnya, atau ingin membahas apa, boleh di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oleh.